kalau udah jadi istri, udah jadi ibu rumah tangga, ya sudah, berarti kamu ya di rumah aja gitu ya. Argumentasinya atau perspektifnya Dokter Resa apa ya? Ini kan Anda bisa diskusi. Wah, kalau aku sih, kalau menurut aku itu Stres itu kan salah satu penyebab orang jadi sakit sebenarnya. ya banget. Dan sekarang tuh resmi masuk kesehatan jantung. Seberapa penting seorang ibu bertanggung jawab atau menjaga kesehatan keluarga? Biasanya ibu-ibu nih, kalau aku ya di rumah, Nah, jadi Dokter Resa, hai, Dokter Resa keibuan banget ya. masa? Dokter Resa ini kan pastinya, udah pastilah kita nggak usah tanya, pasti sibuk lah. Ya kan, gini aja aku udah syukur ada punya kesempatan datang ke sini buat ngobrol. Karena waktu itu aku bujuk Dokter Resa nih, pemirsa di rumah, aku bujuk Dokter Resa, aku bilang ini penting karena aku ingin supaya banyak ibu-ibu di rumah, pendengarnya DRV Channel ini, yang mungkin bisa ya melihat atau mungkin bisa mendengar gitu Dokter Resa pengalamannya gimana sih kalau ngatur waktu dan lain-lain sebagai ibu rumah tangga gitu ceritanya. Oke. Siap. Nah pertanyaannya gini deh langsung dulu pertama. Apa tuh? Jadi di rumah pada protes nggak kalau Dokter Resa pergi-pergi keluar gitu? Kan sibuk nih di rumah tuh yang ngurusin siapa? Enggak sih, alhamdulillah nggak protes karena dari awal perjanjian aku sama suami gitu. Jadi karena ketemu sama suamiku kan dulu kita udah sama-sama berkarir ya. Jadi aku udah bekerja di duniaku, dia juga, dan dia ngelihat achievement aku sampai ke situ tuh nggak mudah juga. Dan dia tuh nggak mau merubah itu. Ya apa yang sudah aku upayakan selama ini jangan sampai lepas hanya gara-gara ikatan pernikahan. Gitu. Romantis. Kan semuanya tetap pengen punya manfaat kan, gitu ya, achievement dalam hidup. Kan setiap orang kan beda-beda. Nah, aku kan pengennya berkarir di sini gitu ya, udah seperti ini, bermanfaat buat orang banyak. Jadi ya sayang kalau itu dihilangkan begitu aja. Jadi kesempatan aku untuk berkarir tetap ada. Makanya ketika berkeluarga, aku tetap megang peranan aku di rumah, tapi bisa berkarir di luar. Nah, tapi janji aku ke suami adalah, oke, aku akan kerja, tapi di rumah beres dulu. Jadi apa yang aku anggap itu tanggung jawabku udah harus bisa tetap berjalan, rumah keurus, anak-anak keurus, suami keurus, baru deh aku keluar rumah. Nah itu yang sampai sekarang aku upayakan. Makanya kesannya kayaknya sibuk banget karena apa? Sebenarnya waktu yang aku siapkan untuk aku kerja di luar rumah itu ada porsinya. Jadi nggak yang dari bangun melek sampai tidur itu bisa aku kerja di luar, enggak. Jadi tetap aku upayakan pagi anak-anak tetap keurus, beres berangkat sekolah, semua beres di rumah, suami aku bisa baik gitu ya, baru aku kerja. Nanti kalau bisa ya ini makanya sore aku udah pulang, aku udah di rumah, anak-anak sebelum tidur punya quality time sama aku, nyiapin sekolah besok kayak gimana, mereka udah beres, mereka tidur, temenin tidur, udah. Habis itu aku bisa either aku relax atau aku ngelanjutin kerja di rumah gitu. Jadi tetap ada pembagian waktu untuk aku ngurus keluarga dan tanggung jawab aku di luar rumah. Wow. Gitu. Jadi seromantismenya Pak suami nih berarti nih. Gitu ya, itu romantis ya? Menurutku loh ya. Iya. Jadi maksudnya dengan artinya bersama-sama maju nih bukan berarti nih jadi ibu rumah tangga lantas karirnya, pendidikannya selama ini terhenti kan. Sebenarnya dia mendukung juga kan, sebenarnya gitu. Betul. Dan maksudnya dengan pembagian waktu, nah ini mau dipelajari maksudnya. Kan ngurus keluarga dulu, baru maksudnya di rumah beres, itu kan bisa dipantau. Apalagi zaman sekarang kan, ada CCTV lah, ada mungkin ada telepon dan lain-lain ya. Nah, mengenai quality time deh. Quality time sama suami sendiri ada? Oh ada, tetap. Ada. Kalau sama suami biasanya begitu kita weekend time atau ada film baru, kita suka nonton film, suka nyobain resto baru, atau traveling berdua. Oh, berdua? Oh ya? Ya. Nah, kalau kayak gitu anak nggak sebaliknya protes gitu? Oh nggak ada yang protes sih di rumah. Oh nggak protes? Mungkin karena tahu semua itu ada porsinya. Jadi mereka maksudnya bukan ditelantarkan sendiri gitu, enggak ya? Mungkin ya menurut aku ya, kadang-kadang kan anak itu nggak ngerti bahwa ada memang di dunia ini yang namanya jadwal. Ada di dunia ini yang namanya waktu masing-masing. Nah, kadang kita yang harus kasih tunjukkan. Jadi aku tuh memang suka ngajak ngobrol mereka dari kecil.
Jadi ketika aku dulu lagi sibuk banget syuting juga, aku bilang kan ke anak aku yang masih bayi tuh waktu itu, aku jelasin, oke, ini waktu aku sama kamu ya nak, nanti Bubu harus kerja nih. Begitu udah kerja, nanti juga aku akan kembali lagi kok sama kamu, ngurus kamu lagi. Nah itu kita harus komunikasikan ke anak meskipun mereka belum bisa ngomong. Jadi jangan anggap itu anak nggak ngerti kita apa. Dan ketika sudah jelas nih ceritanya, jadwalnya, situasinya, dan kita selalu tepatin janji, memang aku pulang jam sekian, aku pulang jam sekian, meskipun anak itu nggak ngerti, tapi dia tuh sebenarnya tahu, oh harusnya ini udah pulang, kok belum gitu. Nah ketika kita bisa jelaskan memang ada waktu-waktu tertentu bagi masing-masing orang member dalam keluarga, aku rasa mereka akan ngerti. Dan makanya nggak protes, karena tahu, oh ya ini memang bukan waktunya mama sama aku, nanti akan ada kok waktunya aku sama mama gitu. Jadi ketika sudah dijalanin kayak gitu, ya itu nggak ada yang protes jadinya sih. Ini termasuk ketika kemarin ya, waktu kemarin kan sibuk-sibuknya sempet hampir setiap hari itu kan harus memberikan pengumuman kan sebagai juru bicara kan. Dan waktu itu bukan cuma di BNPB nih kan, waktu itu sempat di Istana Bogor lah ya, mesti kemana gitu. Nah itu kan berarti kan pergi itu maksudnya. Dan maksudnya secara fisik mungkin nggak ketemu. Nah ini anak-anak ini masih ngerti, tetap ngerti ya? Justru ngerti. Jadi mereka kan lihat aku sendiri kan seperti apa. Dan memang kan nyiapin bahan tuh nggak sebentar ya. Jadi aku yang harus di depan komputer, mereka bisa lihat aku di depan komputer, ngetik, bikin materi, ngumpulin, telepon sana sini segala macam. Mereka lihat gitu, dan mereka tahu, oh ini lagi situasinya lagi kerja, nggak bisa diganggu. Ada, tetap me time-nya tetap ada, aku tetap bisa, misalnya sebelum mereka tidur, aku punya quality time sama mereka. Dan semua yang sebenarnya apa yang mereka butuhin masih aku loh, yang mantau. Jadi misalnya, sebelum aku mendelegasikan nih ya, sekarang nih ya, udah bisa asisten lah, itu normal ya. Sekarang, itu sampai bahan makanan mereka setiap hari tuh masih aku yang beli. Oh ya? Ya, jadi apapun yang mereka makan, mereka ini tuh aku yang mastiin. Karena mereka kan banyak banget alerginya. Ada request nggak? Misalnya mereka bilang request kayak, kamu hari ini pengen makan ini gitu. Jarang. Mereka masih, oh ya? Jarang. Baik banget anak-anaknya. Jarang ya. Jadi dia nggak request gitu kayak, hari ini lagi pengen makan ini ya gitu. Nggak? Jarang. Pernah, tapi jarang. Jarang, jadi berarti mereka terima aja gitu ya? Terima. Kadang sama susternya yang di ini. Kan emang udah ada menu-menunya, kayak misalnya, ya minggu ini, bulan ini kita mau bikin menu-menunya apa aja. Jadi aku beli dagingnya, aku beli sayurnya segala macam. Itu aku masih nentuin sendiri. Nanti tinggal susternya, oke minggu ini coba menunya gitu. Itu masih dikomunikasikan. Semuanya sampai sabun, sampai apa tuh aku masih present sendiri. Dan untungnya sekarang online gampang ya. Jadi nggak harus sendiri pergi berjam-jam ngabisin waktu. Aku bisa sambil ngapain. Sambil meeting online, sambil pesen tuh sering. Belanja bisa. Sering gitu, pesen gitu sambil meeting online kan bisa nih. Untungnya perempuan ini ya, multitasking. Multitasking ya. Betul nggak salah ketik ya, keluaran di kolom chat. Nah dulu waktu mereka baru belajar makan, itu aku beneran masak sendiri, hands on sendiri. Aku tunjukin suster yang rawat mereka. Ini loh takarannya gini, caranya gini, segala macam alat-alatnya semua udah paham, baru aku lepas. Kan bisa lah, itu bisa didelegasikan yang gitu-gitu. Nah, sampai urusan sekolah misalnya, ini barusan gitu, tiba-tiba ada potluck gitu kan. Yang ngurusnya apa ya, tetap aku. Jadi aku, meskipun aku di tengah-tengah gini, aku tetap pergi beli bahan makanan segala macam. Jadi tetap menyediakan waktu. Karena menurut aku yang harusnya aku urusin di rumah, meskipun aku bisa delegasikan, tapi kan itu tanggung jawabku ya. Jadi ya udah, akhirnya aku tetap hands on langsung. Nah, ketika aku nggak bisa kayak gitu, untungnya itu kan udah jalan sendiri ya, meskipun aku nggak turun. Dan suamiku ada di situ untuk membantu. Jadi saat aku benar-benar sibuk banget jadi jubir, itu benar-benar tiap hari awalnya. Dan hampir ya sepanjang aku melek itu kerja untuk itu. Jadi ya bisa didelegasikan sih untungnya. Menurutku malah yang aku concern tuh malah ini ya, sebenarnya didikan buat anaknya. Kok bisa mereka pasrah aja tuh dikasih tahu makan ini makan itu, nggak request macam-macam, minta ini minta itu gitu maksudnya. Kan bisa aja mereka kayak mungkin lagi timbul manjanya kan. Ya udah karena aku lagi banyak ditinggal misalnya, terus dia aku mau ini mau itu gitu kan, supaya anggaplah supaya menarik perhatian gitu.
tapi malah enggak gitu ya? Enggak sih. Enggak ya? Karena sebenarnya apa yang mereka makan udah enak kali ya. Aku kan nggak takut ngasih bumbu. Oh. Jadi aku bukan tipe orang yang makan harus benar-benar clean eating gitu, yang rasanya benar-benar minimal, enggak. Jadi aku mengajarkan ke nurse-nya mereka untuk bikin makanan yang enak. Jadi meskipun anak-anak tetap punya taste kan. Iya. Supaya nggak jajan terus gitu kan, supaya nggak pengennya makan di luar rumah, di rumah makanan juga harus enak. Tapi ya bumbunya yang sehat. Ada kan bumbu-bumbu sehat, organik yang bebas dari bahan kimia berbahaya, yang khusus untuk anak kan banyak sebenarnya. Jadi jangan takut nih untuk kasih bumbu. Dan Indonesia ini kan kayak rempah, itu bisa dimanfaatkan. Karena kadang-kadang orang Indonesia tuh berpatokannya sama diet ala Amerika atau negara-negara Eropa yang benar-benar clean. Bumbunya paling cuma bawang putih atau garam gede gitu kan. Sedangkan Indonesia ini kan banyak bumbu dapur gitu, itu bisa dipakai semua dan bikin makanan jadi lebih enak. Jadi kayaknya jangan takut ngasih bumbu ke anak-anak sih. Dan bikin makanan yang enak. Ya itu. Dan memang anak-anak itu kan sebenarnya bukan orang dewasa kecil ya. Jadi mereka kayak dianggap, ini kayak nggak ngerti apa-apa, makan apa aja bisa gitu. Padahal sebenarnya kan mereka juga ngerti rasa. Punya gitu taste, kan. Ada taste juga, dia rasa ya. Dan kalau mereka misalkan dipuaskan dengan itu, ya mungkin mereka nggak akan minta yang lain-lain ya. Iya, betul. Wow. Gitu. Dan jangan takut untuk berkreasi dengan makanan di rumah, masakan di rumah. Ya jangan menunya itu aja gitu kan, apa-apa digoreng, yang simple-simple ya. Bosen juga, anak-anak juga punya rasa bosan gitu. Dan kalau anaknya nggak suka sayur, ya kebanyakan ngolah sayur cuma diapain sih, tumis. Udah nggak ada rasa yang gimana, enak gimana kan. Nah sedangkan kalau kita balik ke kuliner Indonesia aja, itu kan ngolah sayur aja enak banget kan, kita makan soto aja enak, sop aja enak ya segala macem. Nah ini bisa diselipin sayur di situ yang rasanya jadi lebih nikmat. Wow, keren banget gitu. sih. Ini salah satu alasan kenapa aku ngundang Dr. Risa di sini ya. Karena menurutku banyak hal yang di rumah itu menciptakan kebiasaan sehat itu yang lolos sebenarnya. Jadi kayak di rumah nih, banyak pasien yang mungkin ngerasa bahwa dia keturunan penyakit jantung, padahal sebenarnya mereka punya keturunan dalam tanda kutip. Artinya mereka memang membiasakan dirinya seperti itu. Makannya ya nggak sehat memang. Jadi sekeluarga sama. Jadi akhirnya mereka itu punya kebiasaan tidak sehat yang diturunkan itu sebenarnya. Jadi bukan penyakitnya. Bukan penyakitnya sebenarnya. Tapi kebiasaan tidak sehat. Kebiasaannya tidak sehat yang diturunkan. Benar banget. Ya mereka punya masakan tuh di rumah ya kebanyakan ya itu. Kayak gini ya, misalkan contoh aja nih, biasa kan dia bawa orang tuanya yang lansia. Misalnya dia bilang, ini udah penyakit jantung dok, di rumah makan gorengan terus. Saya bilang, dia kan di rumah kan makan gorengan ada yang beli dong. Yang beli siapa? Menyediakan. Yang menyediakan nih dia sendiri. Loh ya kan sudah gitu dia ngomong, ini dok suami saya makan gini. Dia bilang, makannya itu terus dok, gorengan terus. Ya kan yang nyediain siapa? Yang makan siapa? Yang masak kan dia sendiri kan? Atau mungkin tadi masaknya mungkin kurang taste, jadi sehingga colongan makan di luar mungkin gitu. Jadi ini pentingnya ya gimana ibu rumah tangga itu justru bisa menjaga kesehatan keluarga kan? Betul. Dan berkomunikasi dengan baik dengan seluruh anggota keluarga. Itu penting. Termasuk menentukan menu. Anak-anak itu juga bisa menentukan menu. Itu boleh gitu. Kan kita yang kita harus mengajak anak itu merasa nyaman di rumah sendiri. Wow. Iya. Jadi nyaman di rumah sendiri ya. Wow. Oke. Kalau misalkan gini ya, anggaplah mereka udah makan, anggaplah udah tahu lah mereka di rumah kegiatannya sama Dr. Risa tadi ya. Terus udah gitu, Dr. Risa punya waktu yang kayak, oke ini kalau aku di rumah, tadi kan masih kerja sedikit. Ada nggak waktu yang dimana clear semua, saya nggak kerja, nggak apa, udah cukup untuk anak aja sama suami gitu, sama keluarga? Tentu lah. Pasti tetap ada. Pasti tetap ada. Weekend biasanya, kalau harus kerja keluar kota tuh biasanya di weekdays-nya disempetin. Oh, jadi nggak harus selalu di weekend. Kalau weekend-nya perlu ada pekerjaan kan aku lihat soalnya kan kadang mesti keluar kota kan. Di weekdays-nya dibikin ada waktu di mana keluarga gitu ya. Jadi sebenarnya fleksibel gitu dong. Fleksibel. Dan nggak harus, ini bukan tipikal keluarga yang harus makan bareng gitu. Itu nggak tipe gitu. Karena menurut aku setiap orang tuh punya jamnya sendiri. Masa aku memaksakan suamiku makan terakhir jam 6 sore, karena anak-anakku kan jam 7, setengah 8 udah tidur ya. Paling malam setengah 8. Ya nggak mungkin suami aku memastikan jam 6 sore gitu ya. Sedangkan kalau aku bawa ke jam 7, mereka udah ngantuk. Ya terlalu dekat waktunya dengan waktu tidur mereka. Jadi jam makan terakhir tuh misalnya setengah 6 sore, jam 6 sore udah makan mereka terakhir. Sebelum jam 7 setengah 8 tidur. Ya jadi nggak apa-apa, kita nggak harus punya me time atau family time di saat makan bareng, duduk di meja. Karena menurut aku itu malah
nggak efisien. Jadi karena setiap keluarga tuh harus dilihat nih, momen-momennya yang lebih berarti buat mereka tuh di mana sih. Karena kalau buat aku, anak-anak tuh momen makan ya momen makan, bukan momen untuk bonding. Tapi kan setiap keluarga beda, balik lagi, harus disesuaikan. Nah, momen bonding aku tuh apa? Beda nih, misalnya kalau sama yang kecil, anak aku yang cowok, momen bondingnya adalah saat dia aktif. Jadi dia suka ikut olahraga bareng. Jadi misalnya lagi nge-gym bareng di rumah. Jadi kan bapaknya tuh suka ngerakit-ngerakit alat gym gitu ya. Bikin-bikin sendiri kan. Nah, dia ikut di situ atau di taman main bola gitu ya. Kitanya lagi treadmill, dianya main bola sendiri di situ. Tapi it doesn't work sama anak aku yang pertama. Dia nggak suka. Nah, jadi momen quality time-nya apa? Ya udah pada saat ya, dia lebih suka pagi lagi seger-segernya dia baca buku. Nah itu jadi kita kayak oke, kita main, kita baca buku, kita main bareng, pokoknya saat pagi lebih efektif, efisien buat dia. Nah menurut aku setiap orang tuh punya time-nya yang spesifik untuk bisa kita lakukan bonding. Tadi tuh yang seru sebenarnya gini ya, kalau punya anak satu mungkin gampang, kalau anak dua gimana? Ya beda, makanya jangan disamain. Nah katanya kan anak dua katanya lebih gampang karena dia punya teman. Betul, itu me time itu mereka main sendiri itu lebih gitu. Menyenangkan. Kita jadi nggak harus nemenin mereka main terus. Karena mereka bisa main sibuk sendiri, berdua. Itu bener banget. Coba ya, berarti harus nambah lagi dulu. Makanya aku nanya dulu. Bener. Katanya gitu soalnya, gitu iya, ya. Iya. Terus katanya kalau punya anak kedua, itu kayak dia udah tahu kan yang pertama kayak gimana. Jadi yang kedua tuh cenderung lebih santai lah gitu. Oh beda. Enggak? Beda. Menurut aku karena pengalaman setiap orang itu beda, pasti akan beda pengalaman experience yang dirasakan untuk anak kedua. Jadi ya nggak bisa disamain, oh anak pertama aku bisa tidur tanpa digendong-gendong. Ini bener ya, reality ya. Ania dari kecil aku taruh habis nyusuin, habis burp gitu ya. Aku taruh di box, aku puk bisa ditinggal. Aku bisa tidur dengan nyenyak sampai dia bangun lagi. Ya kan? Sampai waktunya menyusui. Yoda, it doesn't apply apapun. Aku pikir, aku berhasil ya jadi ibu-ibu yang enak gitu ya tidur. Begitu Yoda, oke, harus digendong, lama, gitu ya? Begini. Oke, nggak baru ditaruh, berapa menit dia udah nangis lagi. Oh, waktunya nyusul lagi, oke. Beda banget. Jadi jangan disamakan untuk setiap anak dan makanya bonding time-nya itu juga beda banget tergantung love language-nya mereka. Gitu. Kalau Ania tuh suka dipuji, kita kan words of affirmation, dia sukanya dikasih kado. Menurut dia tuh dikasih kado tuh sesuatu special, nggak usah harus kado bentuk barang ya. Misalnya dikasih kartu, dikasih kita gambar. Jadi makanya dia kasih sayang ke orang juga dia bikin kartu dengan tulisan, kasih gambar gitu. Dia seneng banget. Tapi Yoda mana peduli kayak gitu. Mau dibilangin words of affirmation apapun dia bilang gitu. Tapi kalau buat dia quality time. Jadi kita nemenin dia main bola, kita ada di kamar aja, nemenin dia ngapain aja, dia udah ngerasa deket banget sama kita. Jadi beda. Nah itulah yang paling penting. Jadi orang tua itu harus mengerti, harus paham bahwa setiap anak itu ada pendekatan yang berbeda. Dan itu tadi love language-nya beda-beda. Akan jauh lebih mudah loh parenting kalau kita bisa berkomunikasi sesuai love language-nya mereka. Gitu. Jadi ya berarti harus kenal, punya waktu dong ya kan, sama masing-masing anak ini kayak gimana. Harus observe. Berkomunikasi. Makanya komunikasi penting banget. Dari dia belum bisa ngomong, kita udah ajak komunikasi. Ya. Nah, aku salut sebenarnya Dr. Reza punya waktu untuk kayak gitu ya. Ya maksudnya punya waktu untuk mengenal, punya waktu untuk observe, punya waktu untuk cari tahu dan mencari sedetail itu, terutama juga tentang makanan tadi, makanan untuk kesehatan anak-anak. Yes. Juga untuk suami pastinya ya. Iya. Iya kan? Nah, sekarang untuk ngurus suami udah pasti kan. Kalau di rumah bisa kita handle ya. Masalahnya suami udah kerja di luar. Ke makanan di luar ya sudah lah ya. Aku ngerti ya, Bang. Itu malah lebih nakal ya. Di luar susah dikontrol ya. Tapi yang penting di rumah harus dikendalikan ya, paling nggak di rumah ya. Nah, anyway, suami udah ya, anak 2 udah nih. Kerjaan udah, tadi kita udah ngomong ya. Sekarang me time itu penting apa? Sepenting apa me time untuk seorang ibu, wanita karir, seorang istri, ibu rumah tangga? Gimana kepentingannya me time? Sangat penting ya. Punya me time bagi kriteria perempuan atau laki-laki manapun. Harus punya me time.
Me time harus sesuai dengan apa yang kita suka. Jadi kalau bisa sih, kalau aku biasanya menyarankan harus punya hobi. Hobi itu adalah penyaluran stres kita yang paling tepat, paling efisien, yang bisa aja berbeda untuk setiap orang. Nah, mungkin waktu kecil kan sudah tanyain ya, hobinya apa deh? Waktu udah gede, ada nggak yang nanya, hobinya apa? Gitu ya, jarang. Baru belakangan ini pandemi, tiba-tiba orang mulai nanya hobinya apa. Karena jadi punya waktu kan. Nah, harusnya kita menyempatkan waktu itu. Dan sebenarnya kan stres itu kan salah satu penyebab orang jadi sakit sebenarnya. Iya, banget. Dan sekarang tuh resmi masuk kesehatan jantung. Masuk. Iya. Jadi namanya atasi stres. Jadi dulu orang bilang hindari stres. Dulu orang bilang tuh hindari stres. Which is nggak mungkin, nggak mungkin kan. Tapi sekarang orang bilang untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, orang bilang atasi stres. So ya tadi, atasi stres itu ya doing something yang related to your hobby gitu maksudnya. Stress management. Stress management, yes. Jadi, hobi, berdoa. Yeah. Itu stress release paling tepat. Berdoa dulu kali ya, berdoa dulu. Yeah, hobi. And then punya waktu istirahat yang cukup. Itu akan mengurangi stres kita. Dan punya jadwal. Istirahat yang cukup juga tuh. Jadi sekarang itu tidur yang cukup itu masuk salah satu kriteria kesehatan jantung. Tidur minimal 7 jam sehari itu masuk kesehatan jantung sekarang. Jadi memang ya akhirnya orang mulai menyadari bahwa ada namanya quality time buat dirinya sendiri. Dan apalagi yang sekarang orang tuh mungkin orang tuh mikir ya bahwa maunya kan sehat, tapi ada kriteria namanya bugar. Jadi kalau bugar itu, bugar itu gini, orang sehat bisa mungkin nggak sakit, tapi dia stres. Tapi namanya bugar, dia itu bisa habis kerja, dia pulang punya quality time dengan keluarganya, itu namanya bugar. Dan kita sebenarnya maunya bugar kan? Iya dong. Bukan cuma sekedar sehat, tapi bugar juga. Jadi pulang kerja, mas sempat main sama anak, sempat punya waktu buat suami, punya waktu buat ngerjain hobi. Buat traveling. Tadi Teresa bilang buat traveling, yes, exactly. Itu penting sih menurutku sekarang ya. Iya. Nah, kalau definisi me time-nya Dr. Teresa apa? Aku apa ya? Nonton termasuk, masak, jalan-jalan, sama apa ya? Ngefangirling. Apa tuh? Kan lagi memang selalu punya kayak idol ya. Nah, jadi ya udah ngefangirling tuh sebenarnya salah satu stress release. Sekarang lagi suka BTS. Behind the scene? Behind the scene? Dong. Bukan dong ya? Bangtan Boys. Kalau yang sering ngikutin Instagram Teresa pasti tahu deh ya. Tapi itu benar-benar stress release yang menyenangkan. Kita sukanya it's apa? Fun kok, ya it's fun. Iya, kayak gitu. Dan berarti sebenarnya nggak apa-apa dong seorang ibu rumah tangga yang sibuk dengan karirnya sendiri pun dia punya circle teman-teman yang positif, yang bisa kasih positive vibe buat dia. Yang penting itu kata-katanya, positive vibe. Positive vibe, oke. Positive vibes nggak bikin kita jadi malah keberatan, jadi beban. Punya circle temen yang elevate kita dan nggak toxic. Penting. Itu me time juga sih. Jadi bukan sama circle. teman-teman. Ya kan, sharing, cerita-cerita, update ngomongin hobi kekinian penting. Makan-makan cantik, kopi-kopi cantik gitu ya. Boleh. Kalau ada yang suka nih biasanya olahraga tuh, misalnya lari bareng, gitu kan ada community-nya atau sepeda. Itu stress release juga, punya komunitas yang bisa ngomongin hobi yang sama, itu juga kan menyenangkan. So it's okay, asal nggak sampai disorder, nggak sampai gangguan. Posesif, terganggu banget jadinya, maksudnya harus banget ketemu nih gitu, padahal lagi sibuk, lagi apa gitu ya. Jadi mengorbankan yang lain gitu. Kalau bisa membuat jadwal yang baik itu akan membantu. Jadi kalau mengganggu jadwal yang seharusnya dilakukan, nah itu baru sudah gangguan, disorder. Iya. Wow. So, sekarang kalau misalkan Dr. Teresa punya pesan nih buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin banyak yang ibu-ibu yang relatif usianya masih relatif muda sekarang. Terus udah gitu ya mereka mungkin ya sekarang dalam tekanan juga, under pressure ya. Mungkin kerjaan di luar ya nggak selalu lancar. Dan mungkin yang mereka kerjaan beda-beda ya. Ada mungkin yang entrepreneur, ada juga mungkin yang memang kerja di kantoran. Secara umum apa sih tipsnya supaya mereka bisa work-life balance gitu? Work-life balance ya, yang paling penting itu menurut aku time management. Jadi sebisa mungkin karena masih muda juga, itu harus tahu yang namanya prioritas.
Jadi harus menempatkan prioritas-prioritas tertentu, baru nanti diisi deh tuh dengan ya warna-warni kehidupan lainnya. Jadi harus bisa bikin jadwal yang baik. Dan tambah ilmu, harus mau baca, update ilmu soal parenting yang kita nggak pernah belajar sebelumnya, mungkin ya di sekolah nggak ada yang ngajarin, di keluarga mungkin nggak ada, apalagi urusan berkeluarga, urusan seks mungkin kan nggak pernah kita pelajarin sebelumnya. Jadi kita harus mau belajar, harus update ilmu, mungkin ikut seminar, mungkin baca buku gitu ya, atau baca yang memang kita bisa tonton misalnya gitu ya, ilmu-ilmu terkini di YouTube misalnya, ya itu akan sangat membantu dan memudahkan untuk menjalankan kehidupan keluarga dan parenting. Nah ini satu lagi pesan nih, mungkin kalau buat orang-orang tertentu ya, tadi kan ada orang yang punya kebijakan dalam rumah, ceritanya bahwa punya prinsip lah bahwa kalau udah jadi istri, udah jadi ibu rumah tangga ya sudah, berarti kamu ya di rumah aja gitu ya. Tapi kita boleh dong punya pendapat atau perspektif yang lain ya. Kalau pesan seperti itu atau mungkin argumentasinya dari Dr. Reisa untuk orang-orang yang anggaplah mereka punya istri atau mungkin bagi si istri sendiri yang sekarang mungkin ada juga yang galau loh, kemarin nanya, ini kisah nyata ya, real. Banyak adik kelas kita ya yang tanya hal yang sama, mereka pengen melanjutkan karir as a doctor gitu kan, tapi ya mungkin suaminya ya berpikir bahwa dan keluarganya ya udah kan kamu udah nikah sekarang, udah kamu sekarang di rumah aja gitu. Ya argumentasinya atau perspektifnya Dr. Reisa apa ya, ini kan Anda bisa diskusi. Wah, kalau menurut aku itu kebebasan pribadi ya. Aku nggak bisa ngejudge, nggak bisa ngasih tips juga, karena setiap orang tuh punya kesempatan yang berbeda-beda. Tapi ingat, kalau jadi ibu rumah tangga itu juga nggak mudah sebenarnya, karena banyak banget pasti tanggung jawab yang harus dilakukan di rumah juga, dan apa yang kita pelajari selama kita sekolah jadi dokter pasti tetap bermanfaat juga untuk untuk berkeluarga gitu, untuk mengurus anak dan suami. Jadi nggak apa-apa juga sebenarnya, meskipun dialihkan menjadi hal lain gitu kan, karena pengalaman hidup itu tetap berarti dan bermanfaat kok gitu ke depannya. Jadi kalau bisa sih komunikasikan dengan baik dan carilah jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Karena menurut aku setiap keputusan yang diambil bisa saja butuh pengorbanan dari berbagai pihak. Jadi kayaknya jangan ngerasa buntu gitu, tetap akan ada jalan keluarnya asal didiskusikan dengan baik dan dicari waktu terbaik untuk berkarir. Bijak banget ya. Semoga ya. Tapi memang sih menurutku ibu rumah tangga pun adalah karir, dimana kita punya anak dan memang itu menjadi pusat perhatian atau fokus perhatian. Betul. Atau sisi lain, seorang pun bisa menjadi seorang wanita karir dengan punya anak juga, dengan time management yang bagus, dengan bagaimana dia menjadi manajer yang bagus menurutku ya. Ya nggak sih, manajer di rumah kan? Manajer di rumah. Manajer di rumah kan, dia kan ngatur, misalnya di rumah ada asisten, di rumah ada apa yang mereka bisa pantau ya. Tapi maksudnya sama-sama punya fokus juga gitu. Ya, jadi either way Anda pilih yang mana, ya pastikan pilihan itu dengan bijak dan informed consent atau ada diskusi dengan suami dulu gitu ya. Iya, persetujuan keluarga. Tapi satu hal ya, kalau dari aku melihat teman-temanku yang akhirnya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, itu pengorbanan mereka gede banget loh, bukan sesuatu hal yang mudah. Justru aku salut banget sama mereka karena wow, mereka berani ya mengambil langkah seperti ini. Karena kan mereka jadi harus berkorban untuk ya income-nya dia aja dari suami aja. Sedangkan buat perempuan, apalagi teman-teman aku yang kita terbiasa nih, misalnya tadinya beli apa-apa bisa sendiri, nggak perlu ngitung-ngitung ini itu, kita bebas nih waktunya segala macam, tiba-tiba harus berubah gitu loh gaya hidupnya, dan itu adalah pengorbanan terbesar mereka. Jadi menurut aku salut banget bisa begitu, justru keren banget sih menurut aku. Kalau bisa sih achievement itu adalah suatu achievement juga gitu, dianggap sebagai achievement juga gitu. Jadi jangan kecil hati. Nah, Kak sekarang gini, ini saya nanya Dr. Reisa sebagai seorang dokter yang juga ibu rumah tangga, ya. Seberapa penting seorang ibu bertanggung jawab atau menjaga kesehatan keluarga?
paling penting kayaknya ya, karena semuanya bersumbernya dari ibunya. Misalnya, ya kan biasanya ibu-ibu nih, kalau aku ya di rumah, yang provide semua bahan makanan, ngasih tahu cara masaknya, yang provide dari simple aja deh, minyak misalnya gitu ya, opsi minyaknya apa, berasnya apa gitu kan. Jadi semuanya tuh senternya sebenarnya dari aku, dari si ibu ini. Jadi kalau menentukan kondisi kesehatan ya mau nggak mau balik-balik ke aku juga, ke ibunya. Jadi ya penting banget, center dari seluruh kesehatan keluarga, dari makanan, lifestyle, yang nentuin anak-anak harus olahraga ini itu ya kan, yang daftarin ya kan, yang memutuskan anak-anak, oke, anak aku yang kedua sepak bola ya olahraganya ya, anak aku yang pertama basket ya, gitu ya. Itu aku juga. Dari beliin kostum mereka ya kan, itu juga kita ya kan, perempuan biasanya ibu-ibunya. Apa lagi ya, olahraga kaitannya jam tidur. Ini juga pokoknya anak-anak harus tidur, biasanya tuh jam 7, setengah 8 udah tidur, jam 5 pagi bangun, udah tuh aktivitas di rumah. Ya udah. Nah, ini aku mau cerita juga ya, dulu waktu masih kecil tuh di rumah kan adikku dokter juga, ayahku dokter juga. Nah, ibu di rumah bukan dokter, tapi di rumah tuh yang nentuin makanan, vitamin segala macam tuh ibu. Iya. Jadi di rumah tuh yang paling dokter kalian. Jadi kayak Dita di rumah dokter itu keluarga dokter ya. keluarga malah ibu. Jadi malah di rumah itu yang ngatur kayak malam ya, dia ngatur ini minum vitamin ini, pagi ini minum susu, minum ini tuh, ini kalau lagi kayak gini minum vitamin ini gitu. Kamu lagi banyak begadang, minum vitamin B nih, mama udah siapin di rumah gitu kan. Itu malah ibu loh. Jadi mamaku di rumah tuh yang ngatur vitamin kita minum apa, ngasih madu, ngasih aku apa. Juga gitu soalnya. Ya bukan dokter malah. Padahal bukan dokter ya. Aku sekarang kayak gitu, jadi anak-anak punya satu kotak masing-masing suplemen sendiri gitu ya, vitamin sendiri. Ya udah nih fish oilnya segala macam udah di situ. Ntar kalau udah aku pasti make sure ini tadi udah minum belum vitaminnya, ini udah belum yang ini ya gitu. Jadi sebelum pada tidur udah ditanyain dulu, jadi dari tadi gimana, udah di apa aja yang di ini gitu. Make sure detail, soalnya detail. Jadi penting banget ya peran seorang ibu di rumah untuk menjaga kesehatan keluarga. Dan aku rasa emang tadi benar Dr. Reza, bisa mengatur waktu, bisa punya waktu untuk me time itu sendiri juga penting buat ibu sendiri. Wow. Thank you Dr. Reza for sharing. Sama-sama. Nanti ketemu lagi. Tolong, benar-benar masih mau Dr. Reza ya. Ayo dong. Nanti kolom komen di bawah kira-kira mau nanya apa lagi, kita bahas apa lagi dengan Dr. Reza atau dengan siapa yang lain di video channel ini. Sampai ketemu. Dah, bye.